Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami mengenai supremasi hukum melalui alat perlengkapan negara. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama ada Muhammad dari Alfik Ramadihan, yang kedua ada Daniel Josias Zibua, yang ketiga ada Syafna Farah Khalisyah, yang keempat ada Raden Rama Rizky Satria, yang kelima ada Risma Kartika Melandri, yang keenam ada Nola Aristiani, yang ketujuh ada Yahya Ibrahim Pasha, dan yang ke-8 ada Andela Putri Widyastuti. Sebelumnya saya akan memaparkan daftar isi yang tercantum dalam presentasi yang akan kami bawakan. Yang pertama ada teori negara, yang kedua ada teori alat perlengkapan negara, yang ketiga ada supremasi hukum melalui alat perlengkapan negara, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama saya akan memaparkan teori negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kelima, negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, dan berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Seperti pendapat Mike Ivor yang mengemukakan definisi negara sebagai berikut. Negara adalah asosiasi yang bertindak melalui hukum seperti yang diumumkan oleh pemerintah yang diberi kekuasaan memaksa untuk mencapai tujuan memelihara kondisi eksternal ketertiban dalam suatu masyarakat yang dibatasi secara teritorial. Dari segi yuridis, menurut Busroh tahun 1990, bahwa negara itu merupakan suatu organisasi jabatan dan dalam penilaian alat-alat perlengkapan negara dimulai dari yang terkecil yaitu jabatan. Alat-alat perlengkapan negara yang lahir karena fungsi negara pada umumnya dibagi menjadi tiga kategori umum yang dinamakan trias politika oleh Montesquieu. Kategori tersebut adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang masing-masing memiliki fungsi, tujuan, dan peran yang saling berkaitan demi keberlangsungan suatu negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori alat kelengkapan negara. Menurut sistematika Jelinek, teori ilmu negara ada yang bersifat umum dan khusus. Dalam teori ilmu negara yang bersifat khusus terdapat dua pembagian, yaitu dipandang dari sudut sosial dan yuridis. Secara yuridis, salah satu pembagiannya adalah teori alat perlengkapan negara. Dalam penerapannya di Indonesia, ada beberapa alat perlengkapan negara yang bersumber langsung dari Undang-Undang Dasar 1945, yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, BPK, dan KY. Sedangkan alat perlengkapan negara yang tidak secara langsung bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 adalah KPU, KPPU, KPI, Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komnas Anak, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, supremasi hukum melalui alat perlengkapan negara. Supremasi hukum mengimplikasikan dua hal, yaitu mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan kekuasaan, serta menjaga masyarakat agar dalam menjalankan hak-haknya tidak terjerumus dalam tindakan di luar batas hukum yang seringkali berujung anarkis. Bambang Sudiono dan Ahmad Husni MD menjelaskan dalam jurnalnya, Supremasi Hukum dan Demokrasi terdapat 4 elemen penting dalam negara hukum atau restat yang menjadi ciri tegaknya supremasi hukum, yaitu yang pertama, jaminan bahwa pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya selalu dilaksanakan atas dasar hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar atau fundamental rights. Yang ketiga, pembagian kekuasaan negara yang jelas, adil, dan konsisten, serta perlindungan hukum dari badan-badan peradilan terhadap tindak pemerintahan. Kesimpulan dari presentasi ini adalah suatu negara dapat tercipta saat sekumpulan orang yang memiliki kehendak atau kemauan telah mewujudkan bentuk konkret negara, yaitu peraturan atau hukum. Dalam mewujudkan bentuk konkret ini, dibutuhkan alat perlengkapan negara yang tersusun secara sistematis dan saling berhubungan. Sesuai dengan teori trias politika, perlengkapan negara dibagi menjadi tiga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang juga diterapkan di Indonesia. Peraturan pada suatu negara tercipta melalui alat perlengkapan negara, karena sebuah peraturan harus tercipta dari kesepakatan bersama orang-orang yang memiliki kehendak. Contoh dari perlengkapan negara yang saling berhubungan ini adalah pemerintahan dijalankan oleh lembaga eksekutif, yang wewenangnya dibatasi dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif, dan proses pembuatan peraturan tersebut diawasi oleh lembaga yudikatif. Alat perlengkapan negara didirikan dengan salah satu tujuan,
yaitu mewujudkan atau merealisasikan tujuan negara. Tujuan negara adalah suatu cita-cita bersama yang dapat terrealisasi dalam jangka waktu yang panjang. Supremasi hukum juga dapat tercipta dengan adanya alat perlengkapan negara. Supremasi hukum adalah upaya menegakkan hukum pada posisi tertinggi dalam suatu negara. Dalam penyelenggaraan suatu negara, alat perlengkapan negara serta fungsi-fungsi yang harus dijalankan adalah fungsi-fungsi yang gunanya adalah untuk mencapai tujuan negara. Alat perlengkapan negara dapat diartikan sebagai beberapa lembaga yang terdiri dari orang-orang yang memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Pembentukan alat perlengkapan negara merupakan manifestasi dari wakil rakyat yang menjalankan tugas-tugasnya dalam menjalankan negara. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan kata. Terima kasih.